Kemudian syair yang kelima, telah mengatasi semuanya sababibung, mengetahui semuanya sabawidung, Sumedang sangatlah bijak, tak ternoda di dalam segala sesuatu, sabbesu damesu anu palitang, saban janang telah melepaskan segalanya, tanha kaye bimutang, terbebas di dalam akhir dari nafsu keinginan atau kegandrungan atau ketagihan. Inilah para bijaksanawan mengenalnya sebagai betapa agung. Ya, ini sebenarnya mengacu pada satu peristiwa yang tentu para bandit pernah membacanya. Ini berkenaan dengan cerita mengenai Upaka. Ketika Sang Buddha dalam perjalanan menuju Isipatana, di tengah perjalanan bertemu dengan seorang Ajiwaka. Adalah seorang pengembara petapa yang telanjang, yang bernama Upaka. Dan melihat Sang Buddha dengan wajah yang begitu tenang, terkendali, ia bertanya, siapakah gurunya? Namun kemudian beliau Sang Buddha mengatakan beliau tidak punya guru. Beliau adalah seorang arahanta. Beliau adalah seorang anantajina, seorang pemenang yang sudah katakan tidak terkalahkan, seorang pemenang yang sudah tidak ada bandingannya, anantajina. Tapi kemudian Upaka ini hanya geleng-geleng kepala, tidak percaya, meninggalkan Sang Buddha. Nah, ternyata ada cerita lanjutannya dalam kitab komentar ini. Upaka ini bertemu dengan, ketika melewati sebuah perkampungan para pemburu rusa. Nah, kemudian kepala kampung di sini melihat Upaka ini dan berpikir bahwa ini pasti seorang arahat. Kenapa? Oh, dia itu hidupnya sederhana sekali. Saking sederhananya sampai tidak pakai pakaian. Dia anggapnya sebagai seorang arahanta karena tidak mengenakan pakaian, telanjang. Sehingga meminta kepada Upaka ini untuk tinggal di sana dan dia akan menyokongnya. Nah, suatu kali ketika kepala kampung ini pergi kemudian meminta putrinya untuk melayani Upaka ini, ternyata putri itu cantik sekali. Nah, itu sama dah. Dan begitu melihat putri yang begitu cantik, dia tidak bisa makan. Selama 7 hari tidak bisa makan. Dan dia sampai berpikir, pokoknya saya harus menikahi ini. Kalau tidak lebih baik saya mati. Wah, ini nyindir ini. Dan akhirnya, ya singkat cerita, kemudian oleh kepala kampung di sini kemudian dinikahkan. Tapi ditanya, kamu punya keterampilan tidak? Oh, tidak. Ternyata nggak punya keterampilan. Jadi kita juga sama ya. Kalau pergi dari sini kayaknya mau apa ya? Nggak ada keterampilan. Tapi kemudian dia mengatakan, udah nggak apa-apa, saya bagian tugas menjual apa hasil dari buruan. Tapi setelah dia menikah dengan putri dari kepala kampung ini dan punya anak, istri Upaka ini ketika sudah punya anak itu selalu mencibir suaminya sendiri sebagai orang yang tidak mampu, tidak bisa melakukan apa-apa, dicibir, direndahkan. Itu yang kemudian Upaka ini motong. Tapi motonya moto yang bagus ya. Motonya adalah dia ingat, saya punya teman namanya Anantajino. Jadi memang Sang Buddha mengatakan pati janasi arahasi arahasiti Anantajinoti. Kamu harus lihat saya kenali saya sebagai Anantajina. Jadi taunya itu bukan Buddha Gautama, taunya namanya adalah Anantajina. Maka dia mencari di mana Sang Buddha berada, Anantajina berada, bertemu dengan Sang Buddha, dan akhirnya menjadi seorang biku. Ketika menjadi seorang biku, ia mencapai kesucian
Arahanta. Dan itulah kemudian syair yang diberikan Sang Buddha adalah syair yang ditujukan untuk upaka ini. Nah, sekarang namanya Bante Upaka. Nah, Sabba Bibung, mengatasi semuanya. Ini mengacu kepada dalam kitab komentar kepada di mana seseorang telah mengatasi semua kotoran batin yang berkenaan dengan pancakanda, ayatana, dan seterusnya. Jadi berkenaan dengan batin dan jasmani. Jadi apapun kotoran batin yang berhubungan dengan batin dan jasmani telah diatasi, telah dihancurkan. Itu disebut Sabba Bibung. Kemudian Sabba Bidung artinya telah mengetahui semuanya. Mengetahui di sini mengacu kepada mengetahui lima kanda dan seterusnya beserta karakteristiknya. Artinya melihat dari sisi anicca, dukkha, dan juga anatta. Sumedha sangatlah bijak. Nah, kalau dalam kitab komentar pengulas ini mengacu kepada seseorang yang tidak hanya sekadar mengetahui untuk pribadinya sendiri, tetapi juga bisa mengajarkan. Jadi bisa mengajarkan kepada yang lain. Itu Sumedha. Nah, Sabbesu Damesu Anupalitang, yang sudah tidak ternoda di dalam segala sesuatu. Lagi-lagi ini ketika mengatakan tidak ternoda, lagi-lagi dikatakan sebagai tidak ternoda oleh tanha dan didi. Sudah tidak ada tanha, tidak ada didi. Maka kata Anupalita, tadi ada kata Santawa, ini mengacu pada tanha dan didi. Sneha juga tanha dan didi. Artinya sudah tidak ada nafsu keinginan maupun pandangan-pandangan yang salah. Dan terbebas di dalam akhir dari semua tanha kaye bimutang, dan telah melepaskan segalanya juga. Ini mengacu kepada melepaskan candaraga. Nah, kalau candaraga ini juga sinonim dengan nandiraga yang dikatakan dalam banyak khutbahnya. Nandiraga atau candaraga ini mengacu kepada yang menyebabkan seseorang terus melekat dengan objek-objek indera. Jadi pernah ada satu khutbah dalam Majjhima Nikaya, ya, Nandaka Wadusuta. Di sana beliau menyampaikan sebuah perumpamaan seperti seekor sapi yang sudah dikuliti. Ketika kemudian kulitnya ditempelkan lagi, apakah itu sapi yang sama atau sapi yang berbeda? Tentu adalah sapi yang sudah berbeda. Kenapa? Karena urat-uratnya, selaput yang merekat antara kulit dengan daging itu sudah robek, sudah hilang. Nah, demikian pula seorang putujana itu seperti sapi utuh yang urat-uratnya, selaputnya itu masih menempel. Artinya ketika mata melihat bentuk masih ada candaraga, masih ada nandiraga. Demikian pula ketika mendengar suara masih ada candaraga, masih ada selaputnya. Tapi seorang arahanta berbeda. Walaupun melihat bentuk, mendengarkan suara, membawa bebauan, di sana sudah tidak ada nandiraga. Sama-sama melihat, sama-sama mendengar, sama-sama membaui, tetapi candaraga sudah tidak ada, nandiraga sudah tidak ada. Seperti sapi yang sudah dikuliti, walaupun ditempel lagi, tetap merupakan sapi yang berbeda, karena selaputnya sudah tidak ada. Nah, di sini Sabanjahang juga demikian, telah meninggalkan semuanya, meninggalkan candaraga, meninggalkan nandiraga. Dan ini adalah seorang arahanta. Itulah para bijaksanawan mengenalnya sebagai petapa agung. Ini yang kelima. Syair yang keenam, karena semua syairnya penting masalahnya. Jadi satu persatu. Ya, syair yang keenam, dan ini juga ya secara singkat saja. Nanti diresapi masing-masing. Panya balang sila watu papanang sama hitang jana ratang satimang. Kuat dalam kebijaksanaan Panya balang dengan sila kemoralan dan perilaku yang terjaga,
Sila watu papanang, jadi sila dan wata. Nah, sila di sini sila, nah wata adalah di sini satu terjemahan sebagai perilaku. Sama hitang terkonsentrasi, jana ratang bergembira dalam jana, satimang penuh perhatian. Sangga pambutang bebas dari belenggu, akilang tiada penghalang, ana sawang tiada noda, dan itulah para bijak senawan mengenalnya sebagai petapa agung. Ini satu kualitas batin yang sangat luar biasa, tentu mengacu pada petapa agung seorang arahanta, walaupun di sini mengacu pada bukan langsung Buddha, tetapi ini mengacu pada seorang Bante bernama Rewata. Jadi Bante Rewata ini dalam kitab pengulasnya, Bante Rewata ini adalah adik dari Bante Sariputta. Jadi ketika beliau mau dinikahkan pada umur yang masih sangat muda, nah dia itu kemudian lari menemui Bante Sariputta, dan oleh Bante Sariputta ditabis. Jadi samanira, kemudian akhirnya jadi biku, dan dikatakan bahwa Bante Rewata ini berada atau tinggal di tempat bernama Kadira. Jadi Kadirawana atau hutan bernama Kadira. Dan hutan ini sebenarnya hutan yang tidak indah seperti Bonegiri. Dikatakan hutan yang gersang. Nah, tetapi kemudian ketika para biku Sang Buddha dan para Bante pergi ke Kadirawana, di mana Bante Rewata berada, putihnya itu indah-indah. Mungkin lebih indah dari Bonegiri. Mungkin ya. Putihnya indah-indah. Dan mereka memuji ketika pulang dari tempat tersebut, memuji. Tetapi ada yang mengatakan, oh tidak, nggak mungkinlah, tempatnya kan tempat yang tidak bagus. Kenapa bisa membangun kuti yang indah-indah? Oh, berarti Bante Rewata ini tidak pernah mempraktikkan samana dhamma. Tidak pernah mempraktikkan kehidupan sebagai seorang petapa. Pasti urusannya membangun kuti saja. Kayak kita membangun wihara saja ya. Tapi saya yakin di sini yang membangun bukan bantu tamu nih. Tukang. Nah, jadi ada kritikan dari para biku lain, pasti Bante Rewata ini pasti nggak pernah praktek meditasi, pasti urusannya bangun wihara saja, sehingga wiharanya begitu indah, pada tempatnya tempat yang tidak indah. Tapi ternyata kuti-kuti yang ditinggal oleh Sang Buddha dan juga para siswa ketika mengunjungi Bante Rewata ini adalah kuti ajaib, diciptakan dengan kesaktiannya oleh Bante Rewata. Kalau di sini ajaib enggak ya? Karena tukang ya. Nah, sehingga Sang Buddha untuk supaya para biku ini tidak mencela Bante Rewata, bahwa Bante Rewata adalah seorang arahanta, kemudian ketika mereka berbicara sedang katakan gosip ya, makanya kita sama dulu juga pada gosip juga ya ternyata. Ketika lagi gosipin Bante Rewata, Sang Buddha datang dan menyampaikan syair ini untuk mengacu kepada Bante Rewata. Jadi Bante Rewata ini adalah seorang arahanta, seorang yang kuat dalam kebijaksanaan. Nah, di sini Panyabala ini mengacu pada kesaktian dari Bante Rewata. Salah satu kesaktiannya adalah Wikubana, bisa menciptakan berbagai macam, ya tadi, kuti pun bisa diciptakan oleh beliau dengan kesaktiannya. Kemudian sila watu papanang, jadi selalu menjaga sila dan watanya. Jadi menjaga sila, ini mengacu, tentu kalau dalam kitab komentar itu diterangkan dengan lebih detail, yaitu sila ini mengacu pada bahwa Bante Rewata ini sudah perfect, sempurna di dalam catu pari sudi sila. Jadi 4 pemurnian sila, yaitu patimokkha, kemudian sangwara, kemudian ajiwa, dan juga kebutuhan-kebutuhan pokok dalam seorang biku menggunakan kebutuhan pokok. Ya, sanisita, paccaya sanisita sila. Itu sudah begitu murni. Dan juga wata di sini mengacu pada bahwa Bante ini juga mempraktikkan praktek dutangga. Jadi dutangga di sini tidak hanya sekedar jalan-jalannya, bawa payung jalan-jalan gitu. Itu ya bukan dutangga yang sebenarnya.
Ada 13 dui tangga sebenarnya kalau mau pilih. Nah, ini diperhatikan pula oleh Bante Rewata, maka dikatakan perilakunya, watannya, dui tangganya juga terjaga. Dan beliau juga adalah seorang yang terkonsentrasi, tentu samahita, dan juga bergembira dalam jana. Jadi kalau sudah bergembira dalam jana, ya sudah tidak banyak ngurusi bangunan-bangunan gitu kan. Ya, ada tukang sih masalahnya. Bahkan yang belum punya wihara pada ngurusi ya. Penuh perhatian. Nah, bebas dari belenggu sangga pamutang. Tentu belenggu di sini ya, mengacu berbagai macam belenggu batin. Tiada penghalang. Ini akila. Akila di sini, kila itu sebenarnya penghalang, tapi juga sering juga disebut sebagai kegersangan. Sudah tidak gersang. Tapi dalam kitab komentar ini mengacu pada panca cetokila. Jadi 5 akila batin, 5 penghalang batin, yaitu jadi 5 penghalang ini mengacu pada orang tidak memiliki respect, penghargaan terhadap Buddha, terhadap Dhamma, terhadap Sangha, terhadap Sika, terhadap pelatihan, dan juga sebagai seorang biku tetapi masih suka marah. Jadi kalau kemarin ada istilah mutung ya, mungkin salah satu kila ini, salah satu kegersangan, salah satu penghalang. Maka akila adalah orang yang sudah bebas dari salah satunya kemarahan, tiada penghalang. Tentu kalau kita bicara anasawa, ya sudah bebas dari 4 asawa yang telah disebutkan: kamasawa, bawasawa, titasawa, dan avijasawa. Sudah bebas dari 4 jenis noda batin. Itulah para bijaksanawan mengenalnya sebagai seorang petapa agung. Nah, di cerita ini, syair ini diberikan Sang Buddha untuk mengacu berkenaan dengan Bante Rewata, adik dari Bante Sariputta. Bante Rewata ini juga sering disebut sebagai Kangka Rewata. Kangka. Kenapa Kangka? Karena suka ragu-ragu. Karena saking concernnya dengan sila, mereka kan tadi kan sila waktu papanang, jadi menjaga silanya dengan baik, jadi saking kokohnya dengan sila sampai banyak keraguan. Jadi apapun yang dimakan ditanyakan melanggar atau tidak. Nah, itu baik daripada yang kemarin disebutkan termakan oleh buaya. Ya kan, urusannya makanan gitu, tapi urusan makan ini urusan makanan yang baik. Karena kan yang termakan oleh buaya kan masuk pada ini yang diperbolehkan kemudian tidak diperbolehkan, yang tidak diperbolehkan malahan diperbolehkan. Tapi kalau yang ini Bante Rewata ini justru selalu bertanya. Tapi suatu kali ketika makan buah yang keras, dan kan memang tidak boleh langsung diketak gitu ya, digigit gitu kan. Nah, kemudian ditanyakan, ini pelanggaran kalau kemudian tidak dipotong dulu. Tapi oleh Sang Buddha dikatakan, kalau keras ya bisa langsung digigit. Nah, karena sangat peduli dengan sila, maka sampai dikenal sebagai Bante Kangka Rewata. Jadi Bante Rewata yang suka ragu-ragu. Tapi karena keraguannya yang baik inilah kemudian, nah Sang Buddha bahkan sampai memujinya sebagai seorang Bante yang silanya terjaga dengan sangat baik. Kemudian untuk syair yang ketujuh, betapa agung yang tanpa lengah mengembara sendiri, ya ekang carantang muni apa matang. Apa mata adalah yang tidak lengah atau yang waspada. Ya apa mata betul. Ninda pasangsu aweda manang, tidak tergoyahkan oleh celaan maupun pujian. Ninda pasangsa seperti seekor singa yang tidak terkejut oleh suara. Si hamwa sadesu asanta santang, seperti angin yang tidak tertangkap oleh jaring. Watangwa jalamhi asa jam manang, seperti bunga terati yang tidak tertempel oleh air. Pat mangwa toyena alipamang, alip pamanang, dan orang demikian adalah seorang pemimpin bagi orang lain. Jadi neta raman Yesu,
dan tetapi bukan dipimpin oleh orang lain. Dan beliau adalah seorang petapa agung, seorang muni. Ini mengacu kepada Sang Buddha. Nah, dalam kitab komentar pengulas ini mengacu pada cerita di mana ketika Sang Buddha pulang ke Kapilawastu atas undangan dari Raja Sudodana, sang raja begitu terkejut karena melihat putranya sendiri yang dulu hidup dengan penuh kemewahan, sekarang hidupnya sangat sederhana. Yang dulu ketika mengenakan pakaian, itu pakaian yang terbaik yang diperoleh dari kota Kasi, tapi sekarang pakaiannya mengenakan jubah pangsukula, jubah dari kain buangan. Yang dulu ketika pergi kemana-mana mengenakan sandal yang terbaik, sekarang kemana-mana tidak mengenakan sandal. Dan yang dulu ketika makan semua diberi dengan makanan yang terbaik, sekarang beliau putranya sendiri berpindah patah, melakukan pindah patah, mencari makanan seperti seorang pengemis. Dan memang kata biku artinya adalah pengemis. Tapi biasanya yang menyapa biku itu adalah Sang Buddha kepada para siswa beliau, bikawi, wahai para pengemis. Tapi antar biku tidak mengatakan biku, biasanya begitu. Karena kan biku sampai situ, pengemis sampai situ. Tapi kalau Sang Buddha selalu menyampaikan bikawi, wahai para biku, wahai para pengemis. Untuk apa? Untuk mengingatkan bahwa kita itu pengemis sebenarnya. Tapi antara biku tentunya ya sebagai penghargaan, sebagai penghormatan, menggunakan menyapanya dengan bante ataupun abuso. Tapi pada zaman dahulu tidak menggunakan istilah biku. Bahkan dalam sebuah misalnya kita sedang berbicara bante lain, itu menggunakan kata ayasma. Ayasma Sariputu, ayasma Mahamugalan, bukan biku Sariputu, bukan biku Mahamugalano. Kenapa? Karena kata biku artinya adalah pengemis dan biasanya Sang Buddha. Tapi untuk kita sendiri ya patut untuk menyampaikan, untuk selalu mengingatkan bahwa kita adalah biku, dengan kata lain kita itu adalah pengemis, supaya tidak menjadi sombong. Karena semua yang kita peroleh sampai laptop ini pun ini dari umat ini. Meja ini juga bante ya. Enggak punya uang. Itu dari umat, artinya kita tuh pengemis sebenarnya. Biku itu adalah pengemis. Nah, di sini yang membuat Raja Sudodana ini sangat terkejut, tapi sekaligus juga tentunya kagum. Kenapa? Putranya yang begitu dulu hidup dalam kondisi yang sangat luxury, sekarang sangat sederhana. Itulah kemudian Sang Buddha menyampaikan syair ini, bahwasanya seorang petapa agung, seorang muni, seorang arahanta, seorang Buddha tidak lengah. Jadi memiliki apamata ketika mengembara sendirian. Dan beliau adalah seorang yang tidak tergoyahkan baik oleh celaan maupun pujian. Nah, dalam kitab komentar tidak hanya mengacu pada celaan dan pujian, tetapi seluruh ada loka dhamma. Jadi seluruh dari 8 ya kondisi dunia yang memang ada celaan dan pujian, ada untung dan rugi, ada nama baik, nama buruk, ada suka dan duka. Seorang petapa yang sesungguhnya sudah tidak tergoyahkan lagi. Maka orang demikian diibaratkan seperti singa yang sudah tidak terkejut oleh suara apapun. Ini perumpamaannya, karena ya kita tidak tahu juga, mungkin kalau kebun binatang ada singa lagi diem begini rumput kita ya mungkin kaget juga ya. Tapi ini sebagai perumpamaan bahwa singa itu memang diidentikan, suara singa itu diidentikan biasanya suara Sang Buddha. Makanya ada istilah apa, sihanada, jadi auman singa. Nah, dan singa ini ketika bersuara semua takut, semua menyembunyikan diri. Semua binatang sampai gajah pun menyembunyikan diri. Tapi ketika ada suara binatang lain, singa ini tidak pernah takut. Maka singa ini tidak terkejut oleh suara. Dengan kata lain, seorang Buddha, seorang arahanta sudah tidak lagi
tergoyahkan baik oleh celaan maupun pujian, oleh ada lokadama. Dan seperti angin yang tidak tertangkap oleh jaring. Lagi-lagi di sini dikatakan tidak tertangkap, di sini mengacu kepada tanha dan titi. Jadi seorang Buddha sudah tidak lagi terperangkap oleh tanha maupun titi, oleh nafsu kinan ataupun pandangan salah. Dan juga tidak tertempel oleh air juga sama, tanha dan titi. Artinya seorang arahanta sudah tidak memiliki tanha, tidak memiliki titi. Dan ini saat ini diberikan oleh Sang Buddha untuk mengacu kepada Raja Sudodana yang merasa heran dengan perilaku yang Sang Buddha berbeda sekali ketika beliau masih sebagai seorang pangeran. Kemudian yang kedelapan, kokoh seperti tiang di tempat pemandian, tatkala orang lain berbicara tanpa henti menentangnya. Saya membaca di terjemahan di tempat lain itu bukan tiang di tempat pemandian, makanya padahal di dalam kitab ininya komentar dan juga dari bahasa Pali di sini juga mengacu pada tiang di tempat pemandian. Bebas dari keserakahan dengan indria yang tenang, itulah para bijaksanaan mengenalnya sebagai petapa agung. Ini mengacu pada peristiwa di mana ketika Sang Buddha muncul di dunia, kemudian kemasyhuran beliau itu sangat luar biasa, dari seorang guru yang sebenarnya dikategorikan masih sangat muda dibandingkan dari para guru agama lain seperti Niganta Nyataputa, Pakuda Katsayana, dan lainnya, dan mereka sudah tua dan memang punya pengikut yang banyak, tapi Sang Buddha ini masih sangat muda, umur 35 tahun, menjadi seorang guru agama yang sangat muda, tetapi kemasyhurannya itu sangat luar biasa, sampai bahkan para guru agama lain ini mereka tertinggal jauh. Dan dari kemasyhuran inilah mendatangkan dua hal. Yang pertama adalah banyak perolehan. Tapi yang kedua juga banyak celaan, terutama dari para guru agama lain, dari para pengikut guru agama lain. Mereka banyak mencela Sang Buddha, bahkan berusaha untuk merendahkan, menghancurkan Sang Buddha. Salah satu caranya adalah seperti kasus Cinca Manawika. Jadi seorang perempuan muda bernama Cinca yang salah satu yang ada di dalam ya 8 pekik kemenangan, sampai kemudian memfitnah Sang Buddha telah menghamilinya. Nah, karena kejadian yang seperti inilah kemudian Sang Buddha mengucapkan syair bahwa seorang muni, seorang petapa agung ini kokoh seperti tiang di tempat pemandian. Jadi yang dimaksud di sini pada zaman dulu di tempat pemandian itu ada tiang yang terbuat dari batu. Untuk apa? Gosok-gosok punggung. Jadi kalau sekarang kan bisa menggunakan apa itu ya, gosok-gosok itu kan. Nah zaman dulu pakai tiang, digosok-gosok kan. Walaupun digunakan oleh banyak orang, tapi tiang itu kokoh sekali. Nah, seorang Buddha juga demikian. Jadi kokoh, batinnya kokoh, seperti tiang di tempat pemandian. Dan walaupun mendapatkan kata-kata yang tidak baik, celaan dari orang lain, seorang Buddha tidak kemudian menjadi tergoyahkan. Nah, tentu tidak mungkin. Maka kalau kita melihat dari banyak cerita, misalnya salah satu contohnya, cerita tentang seorang pengembara bernama Saccaka, seorang pendebat yang datang pada Sang Buddha, yang berjanji kepada banyak orang ingin menghancurkan doktrin Sang Buddha, sampai membuat banyak perumpamaan. Salah satu perumpamannya adalah nanti saya itu akan datang pada Sang Buddha, mendebat doktrinnya seperti seorang yang kuat, kemudian menjambak rambut seekor kambing domba, diputar-putar, dibuanding. Saya juga datang pada Sang Buddha seperti itu, sampai sebegitunya.
Tapi ketika datang kepada Sang Buddha, bukannya bisa mendebat, tetapi malahan mengakui kebenaran apa yang disampaikan oleh Sang Buddha. Sampai kemudian di cerita yang kedua, datang lagi kepada Sang Buddha, memuji Sang Buddha. Ia mengatakan, ketika saya datang kepada para guru agama lain, ketika saya bicara, wah sudah pada meneteskan keringat, ketakutan. Dan ketika berdebat dan kalah dalam perdebatan, mereka marah-marah. Tapi kepada Sang Buddha, semakin mengucapkan kata-kata yang keras, wajah Sang Buddha, penampilan Sang Buddha itu semakin terang, semakin memancarkan kewibawaan, keterangannya, kejelihannya, dan tidak ada satupun tetes keringat yang muncul. Itu yang luar biasa. Dan inilah Sang Buddha, walaupun mendapatkan ucapan-ucapan yang kasar, beliau tidak pernah tergoyahkan. Ya tentu karena sudah tidak punya kebencian atau kemarahan. Dan beliau adalah seorang yang bebas dari keserakahan dengan indera yang tenang. Ini mengacu dalam kitab komentar, ketika mendapatkan hal-hal yang menyenangkan, beliau tidak memunculkan keserakahan, tidak memunculkan nafsu ragawi, vitaraga. Tetapi kemudian ketika mendapatkan hal-hal yang tidak menyenangkan, batinnya, indrianya itu tetap tenang, tidak terseret oleh kebencian, tidak terseret oleh patiga, iritasi. Jadi batinnya tetap seimbang. Ini disampaikan dalam kitab komentar. Nah, ini juga menjadi kualitas Sang Buddha yang tentu itu menjadi tujuan kita semua dalam mempraktikkan Dhamma. Ini syair yang ke-8. Kemudian syair yang ke-9, ia yang kokoh, lurus seperti teropong penenun, muak dengan perbuatan-perbuatan jahat, memeriksa mana yang tidak baik, mana yang baik. Jadi visamang samanca. Itulah para bijaksenawan mengenalnya sebagai petapa agung. Nah, ini saya menggunakan istilah teropong, jadi tasarang teropong penenun. Saya cari-cari ini artinya apa gitu, maksudnya istilahnya apa. Jadi ketika ada orang menenun itu ada kayu yang diginikan, ada ya, untuk meluruskan itu. Nah, itu namanya, ternyata saya cari-cari namanya teropong, bukan teropong itu. Jadi teropong yang banyak saya tambah teropong penenun gitu kan, supaya jelas gitu kan. Nah, ini mengacu kepada cerita, ini mungkin satu lagi soalnya hampir jam 10:30. Dan kalau tidak selesai, apa mungkin besok lanjut aja ya dengan ini, ya, supaya selesai gitu, ya. Yang salah sudah bisa dibaca sendiri. Kalau enggak nanti nambah juga sih, nggak apa-apa. Iya. Ini ceritanya berkenaan dengan ada seorang perempuan, dia anak seorang yang kaya raya, ketika turun dari, jadi punya rumah yang berlantai, turun dari lantai ke bawah, dia melihat seorang penenun yang melihat tasara ini. Tasara adalah teropongnya ini, itu kok lurus gitu, artinya apa, dia itu satu arah, jadi tidak kemana-mana. Ini menjadi sebuah perenungan bagi perempuan ini, wanita ini, gadis ini. Seandainya seseorang ini memiliki ucapan, perbuatan jasmani, dan juga pikiran seperti teropong ini, diluruskan, jadi tidak menyimpang kemana-mana, pasti dia akan mencapai tujuan yang tertinggi. Karena dia adalah seorang upasika, maka dia tahu persis bahwa artinya adalah mencapai tujuan tertinggi adalah nibbana. Nah, merenungkan demikian, Sang Buddha dalam cerita tersebut, Sang Buddha mengetahui bahwa batin gadis ini sudah matang, maka memancarkan sinarnya, memberikan nasihat, dan dia mencapai kesucian Sotapanna. Gadis ini. Nah, sehingga ketika ia mencapai sucian, ya, sebelum mencapai kesucian Sotapanna, ya, Sang Buddha memberikan syair ini. Ia yang kokoh, lurus seperti teropong penenun.
Nah, kokoh di sini mengacu kepada batin yang kokoh, batin yang lurus, seperti teropong penenun yang tidak menyimpang, yang artinya tidak membiarkan kotoran batin muncul apalagi berkembang, dan muak dengan perbuatan-perbuatan jahat. Dengan kata lain, yang memiliki hiri dan otapa. Jadi punya hiri, punya otapa berkenaan dengan perbuatan-perbuatan yang buruk, dan memeriksa mana yang tidak baik dan mana yang baik, artinya memeriksa batin, ucapan, dan perbuatan jasmani, ini baik, ini tidak baik. Kemudian dalam kitab komentar disebut sebagai mengacu kepada yaitu pahana bawana, pengembangan untuk melenyapkan, meninggalkan kotoran-kotoran batin. Jadi setelah mengetahui ini baik, ini tidak baik, maka yang baik dikembangkan, yang tidak baik itu dilenyapkan. Dia juga tentu mengacu kepada sama padana atau sama wayam atau sama wirya, yang 4 yang sudah disampaikan, 4 hal, 4 daya upaya. Dan ketika melakukan demikian, maka disebut sebagai seorang petapa agung. Dan mendengar ini, gadis ini mencapai kesucian sotapana. Dan tentu hal ini juga ya, ketika kita bicara tentang teropong yang lurus, itu kan juga mengingatkan kita cerita mengenai seorang samanera bernama Pandita Samanera, yang ketika melihat ada seseorang yang sedang meluruskan anak panah, kemudian ia berpikir, anak panah saja bisa diluruskan, kenapa batin saya tidak bisa diluruskan? Pasti bisa. Dan dengan meluruskan batinnya, tidak membiarkan kotoran batin itu muncul apalagi berkembang, senantiasa diluruskan batinnya, hanya beliau juga mencapai kesucian arah entah. Nah, ini juga menjadi hal yang sama, melihat teropong penenun yang digerakkan dengan satu arah, tidak melenceng ke sana kemari, dan membuahkan hasil tenunan yang terbaik. Demikian pula ketika batin diluruskan dengan baik, tidak membiarkan menjadi melenceng, itu juga membawa kepada pencapaian yang tertinggi, yaitu nibbana. Dan ini 9 syair yang terdapat di dalam Muni Sutta, yang tentu penjelasan mengenai syair-syair ini juga bisa masing-masing, karena pengalaman masing-masing bisa berbeda-beda, sehingga penjelasan juga bisa berbeda-beda, tetapi tetap mengacu pada hal yang sama. Saya kira karena waktu juga 10.28. Hah? 1 syair lagi? Oke. Nggak ada pertanyaan? Sadu. Kalau boleh berarti nggak boleh ini. 1 syair. Hah? Publishin belum bisa, setengah 11. Iya. Iya, syair yang ke-10, tambah 1 syair ya. Ia yang terkendali, tidak melakukan kejahatan, baik saat muda ataupun parubaya. Betapa agung itu terkendali. Jadi walaupun dia muda atau seorang yang parubaya, seorang petapa agung yang terkendali, tidak mungkin melakukan kejahatan. Tanpa kemarahan, ia tidak marah terhadap siapapun. Arosaneyo nak so rosetikanci. Itulah para bijaksanawan mengenalnya sebagai petapa agung. Ini ceritanya sedikit panjang ya sebenarnya. Ini menceritakan tentang seorang kepala rumah tangga. Dia punya seorang putri, dia juga seorang penenun. Dia seorang putri berumur 7 tahun. Ini agak sedikit berbeda, karena ada cerita lain, seorang putri penenun yang umurnya 16 tahun. Tapi ini 7 tahun. Suatu kali ketika tadi dia disuruh oleh bapaknya, ayahnya, untuk pergi mencari, juga sama mencari tasara, mencari kayak untuk meluruskan benang-benang tenunan. Ketika dia kembali, melihat sang Buddha sedang membabarkan dhamma. Dan sang Buddha tahu bahwa dia umurnya 7 tahun, batinnya sudah matang. Jadi kalau dalam kitab komentar, yang bisa mencapai, bukan kitab komentar, bahkan dalam sutta, yang bisa mencapai kesucian, itu dari umur 7 tahun. Sebelum umur 7 tahun,
dikatakan tidak bisa mencapai kesucian. Maka anak ini, gadis ini masih kecil, umur 7 tahun, tapi batinnya sudah matang. Nah, ketika dia mendatangi ke Sang Buddha pada waktu itu ditanya, pertanyaan sama, kamu dari mana? Ya, dia mengatakan, saya tidak tahu Bante. Terus, kamu akan kemana? Saya juga tidak tahu Bante. Tapi apakah kamu tahu? Apa kamu tidak tahu? Saya tidak tahu Bante. Tapi apakah kamu tahu? Saya tahu Bante. Nah, orang-orang kan menjadi heran, wah ini ditanya kok tahu dan tidak tahu gitu kan, seperti tidak menghargai Sang Buddha. Kalau kita ditanyakan, kamu dari mana? Dari belakang gitu kan, mau kemana? Mau ke depan gitu kan. Ini kok nggak tahu, dari mana nggak tahu, kemana juga nggak tahu gitu kan, seperti orang blank gitu kan. Nah, ternyata anak ini memang sudah paham. Ketika ditanya, kamu dari mana? Terlahir dari mana? Dia tidak tahu. Kamu akan kemana? Akan dilahirkan kemana? Dia pun juga menjawab, saya tidak tahu. Apakah kamu tidak tahu? Apakah kamu tidak tahu kapan matinya? Tidak tahu Bante. Tapi apakah kamu tahu? Tahu Bante. Tahunya adalah, apakah kamu tahu bahwa kamu pasti akan mati? Tahu Bante. Nah, itulah kemudian diceritakan Sang Buddha melihat batin anak ini sudah matang, memberikan khutbah kepada anak ini, dia mencapai kesucian Sotapanna. Pulang ke rumah, bapaknya marah-marah. Karena kan di awal ia mengatakan, cepatlah kamu pergi, cepatlah kamu datang setelah selesai urusan. Tapi dia datangnya terlambat gara-gara bertemu dengan Sang Buddha. Nah, karena marah kemudian ia membanting Tasara ini, dibanting, kemudian jepat gitu. Tasaranya jepat mengenai gadis itu dan mati. Nah, dia kan takut nanti terkena hukuman kan, karena dikira mungkin orang mengira kalau dia membunuh. Padahal dia itu hanya kemarahan, tidak sengaja membunuh. Jadi tidak punya keinginan, tidak punya niat untuk membunuh. Tapi karena kemarahan dia melemparkan tasara yang cepat, kemudian membunuh anak ini. Akhirnya dia lari kemudian menjadi biku. Dia menjadi biku, tapi kan karena memang dia tidak ada niat untuk membunuh, ya tidak ada masalah. Nah, ketika menjadi biku, Bante ini kemudian mempraktikkan, katakan samana dhamma yang begitu baik, begitu tekun, akhirnya mencapai kesucian arahanta. Suatu kali orang-orang yang berasal dari kampung tersebut melihat Bante ini, nah Bante ini pembunuh anaknya ini, malah sekarang jadi biku, dicela. Itulah kemudian Sang Buddha untuk meluruskan pandangan orang-orang kampung ini mengucapkan syair ini. Jadi tidak menganggap bahwa Bante ini adalah seorang pembunuh. Nah, Sang Buddha mengucapkan syair ini bahwa ia yang terkendali tidak melakukan kejahatan, bahwa Bante ini sudah mencapai arahanta, jadi sudah terkendali dan tidak mungkin melakukan kejahatan lagi. Dan seorang yang terkendali, seorang muni petapa agung, Bante ini sebagai muni juga, yang sudah terkendali, apakah dia muda, apakah dia parubaya, mungkin apakah dia tua, itu sudah tidak mungkin lagi melakukan kejahatan. Dan Bante ini karena sudah bebas dari kemarahan, sudah tanpa kemarahan, arusaneo, sudah tidak ada kemarahan, maka walaupun dikatain, oh kamu pembunuh anakmu sendiri, ia tidak memunculkan kemarahan terhadap siapapun. Maka dikatakan nakso roseti kanji, tidak marah terhadap siapapun, karena memang sudah bebas dari kemarahan. Maka ini disampaikan Sang Buddha untuk menunjukkan bahwasanya Bante ini sudah mencapai kesucian arahanta, maka sudah tidak mungkin melakukan kejahatan. Dan bahkan dulu sebenarnya dia tidak punya niat untuk membunuh anaknya sendiri, walaupun masih punya kemarahan. Dan sekarang beliau sudah mencapai kesucian arahanta, maka sudah tidak punya kemarahan sama sekali. Dan walaupun mendapatkan kata-kata yang tidak baik dari orang lain, dikatakan sebagai Anda pembunuh,
ya kemarahan juga sudah tidak mungkin muncul. Makanya pernahan kalau ditanya, oh kamu monyet, ada Hasan bilang kalau tidak salah, atau Hasan saya lihat ke bokongnya sendiri ada nggak ekornya? Oh nggak ada, berarti bukan monyet. Jadi tidak ada kemarahan sama sekali. Dan inilah yang disampaikan oleh Sang Buddha dalam syair yang ke-10. Ya saya kira sudah selesai waktunya dan kita bisa lanjut untuk yang besok dan bisa lanjut pula untuk salah suta untuk besok. Terima kasih. Semoga menjadi pemahaman yang benar untuk kita semua dan semoga bisa memberikan inspirasi, motivasi untuk kita semua sebagai seorang biku untuk memperhatikan apa yang patut, yang layak demi tujuan yang tertinggi yang tidak lain adalah pencapaian ibadah. Terima kasih.